Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Nugrah Julian dari angkatan 2016. Ingin menjelaskan jawaban UAS Fisika Dasar 2. Soal nomor pertama itu ada spesifikasi untuk kawat lurus. PQR ini diambil dari NPM saya sendiri, yaitu 0840 diganti menjadi 1. Jadi P sama dengan 1, Q sama dengan 8, dan R sama dengan 4. Untuk omega sendiri adalah 2pi F, 2pi kali frekuensi, dan hasilnya adalah 1,57 radian per second. Mu 0 yang digunakan adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, atau sama dengan 1,256 kali 10 pangkat min 6 Weber ampere. Panjang yang digunakan itu diambil dari R meter, yaitu R sendiri 4, jadi panjangnya adalah 4 meter. Untuk luas permukaannya yang digunakan diambil dari P atau sama dengan 1, dan N sebagai konstanta atau jumlah lilitan diambil dari Q sama dengan 8, dan untuk arus listrik itu diambil dari P kali pi cos omega yang dihasilkan yaitu 3,13 ampere. Untuk frekuensi yang digunakan adalah 0,25 Hz. Untuk soal yang pertama itu ditanya kuat medan pada jarak 1 meter dari kawat lurus berarus saat 2 detik. Kuat medan sendiri itu disimbolkan dengan huruf B yang memiliki rumus. Karena di sini adalah kawat lurus, jadi rumus yang digunakan adalah mu 0 kali kuat arus dibagi 2pi dikali luas permukaan. Dan karena yang ditanyakan adalah pada saat 2 detik, jadi dikali dengan waktu, yaitu 2 detik. Dan hasil yang didapat adalah 1,256 kali 10 pangkat min 6. Untuk soal yang kedua, hampir sama dengan soal nomor pertama, hanya di sini yang digunakan adalah solenoid. Jadi pada rumus ditambahkan dikalikan lagi dengan jumlah lilitan atau N dan jarak total kawat yang digunakan. Dan karena ditanya ketika waktu 2 detik, maka dikalikan juga dengan waktu, yaitu 2 detik. Jadi rumus yang diperoleh adalah B sama dengan mu 0 kali kuat arus kali jumlah lilitan dibagi dengan panjang dikalikan dengan waktu. Dan hasil yang diperoleh adalah 1,573 kali 10 pangkat min 5. Untuk soal berikutnya adalah besar induksi atau L jika kawat lurus dibuat lilitan atau solenoid. Nah, untuk besar induktansi sendiri itu memiliki rumus, yaitu L sama dengan mu 0 kali lilitan pangkat 2 dibagi dengan panjang. Nah, untuk hasil yang diperoleh adalah 2,009 kali 10 pangkat min 5. Berikutnya ditanyakan energi induktansi dari solenoid tersebut ketika pada saat 2 detik. Jadi untuk energi induktansi ini sendiri yang dipertanyakan adalah ketika 2 detik. Jadi pada L-nya itu nanti dikalikan lagi dengan T. Sedangkan rumus utamanya adalah U sama dengan setengah L kuat arus kuadrat. Nah, nanti ketika rumus L ini mu 0 N kuadrat per L itu dikalikan lagi dengan waktu, yaitu 2 second. Dan hasil yang diperoleh untuk energi induktansi adalah 9,841 kali 10 pangkat min 5 joule. Dan soal berikutnya itu ditanyakan tentang besar GGL maksimal ketika sudut yang berubah. Untuk sudut yang berubah digunakan rumus, yaitu lilitan dikalikan dengan kuat medan dikalikan dengan luas permukaan dan omega. Hasilnya adalah 3,95 kali 10 pangkat min 4 volt. Dan yang terakhir adalah soal besar GGL maksimal ketika arus yang berubah. Untuk arus yang berubah itu digunakan rumus min L DI per dt.
Nah, hasil yang didapatkan itu minus 1,258 kali 10 pangkat min 4 volt. Selanjutnya untuk soal nomor 2 yaitu klasifikasi material magnetik beserta kurva. Klasifikasi magnetik itu material magnetik dibagi menjadi 5. Yang pertama diamagnetik, terus paramagnetik, ferromagnetik, antiferromagnetik, dan ferimagnetik. Yang pertama itu diamagnetik itu adalah suatu material yang tidak memiliki dipol-dipol yang permanen. Jadi ketika di diamagnetik ini material yang diberikan arus atau gaya itu nanti akan memiliki dipol-dipol, namun keunikan dari diamagnetik ini dipol yang terjadi arahnya berlawanan dari si medan dari luar. Terus jika diberikan medan luar, maka muncul dipol yang arahnya berlawanan dengan gaya yang diberikan dari luar. Ketika medan ini dihilangkan, maka si material akan kembali ke bentuk semula atau dipolnya kembali menghilang. Untuk yang kedua paramagnetik itu pada dasarnya sudah memiliki dipol, namun cenderung acak. Dan nilai magnetisasinya itu hampir mendekati 0 ketika belum diberikan medan dari luar. Dan ketika diberikan medan dari luar, si dipol-dipolnya cenderung untuk mengikuti arah dari medan yang dari luar. Dan nilai magnetisasinya cenderung menjauhi atau tidak sama dengan 0. Untuk ferromagnetik ini adalah bagian klasifikasi material magnetik yang paling kuat, karena pada dasarnya sebelum diberikan gaya dari luar atau medan dari luar, ferromagnetik ini sudah memiliki dipol yang permanen dan memiliki arah yang searah atau sejajar. Jadi si ferromagnetik ini memiliki nilai magnetisasi tidak sama dengan 0 walaupun belum diberikan medan dari luar. Ketika diberikan medan dari luar dan dihilangkan, maka yang terjadi pada material ferromagnetik adalah tertinggalnya gaya magnetik yang telah diberikan. Dan ketika ingin mengembalikan nilai magnetisasi ke semula atau ke dasar materialnya sendiri, harus diberikan medan lagi dari luar yang arahnya berlawanan, sehingga nilai magnetisasi dari material tersebut kembali ke nilai semula. Untuk antiferromagnetik pada dasarnya hampir sama dengan ferromagnetik. Antiferromagnetik itu memiliki dipol permanen, namun arahnya berlawanan, sehingga nilai magnetisasinya sama dengan 0. Jadi seperti yang dilihat itu pada kurva, dia atas ke bawah, arahnya memiliki ke arah ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, dan besaran yang sama. Jadi memiliki nilai magnetisasi 0 ketika belum diberikan belum diberikan medan dari luar. Jika diberikan medan luar, maka momen dipol mengikuti arah dari medan luar tersebut, sehingga nilai magnetisasinya tidak sama dengan 0. Dan yang terakhir itu ada ferimagnetik. Ferimagnetik itu sama dengan antiferromagnetik, hanya saja pada dipol-dipol itu cenderung dia memiliki arah yang berlawanan, namun cenderung salah satunya lebih kecil nilainya. Jadi jika satu material dipolnya memiliki nilai ke atas yang lebih besar, maka ke bawahnya akan lebih kecil. Dan sebaliknya, jika ke bawah lebih besar, maka ke atas akan lebih kecil. Jadi pada dasarnya ferimagnetik ini dari awal sebelum pemberian medan dari luar sudah memiliki
nilai magnetisasi yang tidak sama dengan 0 karena memiliki besaran yang berbeda. Dan untuk contohnya sendiri, untuk diamagnetik itu ada emas, paramagnetik itu magnesium, ferromagnetik itu besi, antiferromagnetik kromium, dan ferimagnetik itu ferit. Sekian dari penjelasan dari saya untuk jawaban UAS Fisika Dasar ini. Untuk kekurangan saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.